Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi, sejuta inspirasi, sejuta saudara. Salam satu hobi teman-teman, pecinta bonsai kelapa Indonesia dan seluruh Nusantara, serta teman-teman di Thailand, Filipina, dan dimanapun berada yang senang gemar dengan bonsai kelapa. Nah, kali ini saya akan melakukan proses sayat mawar. Nah, di sini sudah ada bahan, ada sekitar 30-an mungkin ini, 30-an ya. Jadi media air saya proses ini semua untuk proses program akar. Nah, yang baru ke channel ini, jangan lupa dukung saya dengan cara ikuti, yaitu dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan update dari channel saya ini. Oke, langsung saja untuk kali ini saya akan melakukan proses sayat mawar. Nah, sayat mawar. Kenapa kita harus melakukan sayat mawar? Jadi dengan melakukan sayat mawar, kita akan mendapatkan daun yang kecil dan kerdil. Nah, itu sudah tujuan dari proses pembuatan bonsai kelapa ya. Nah, jadi kita pilih bibit yang sudah cukup tinggi seperti ini. Minimal segini ya. Jadi kita sudah bisa menyayatnya. Langsung saja kita eksekusi teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di depan ini adalah jenis yang gading ya. Jadi teman-teman melakukan penyayatan kecil-kecil. Nah, seperti ini. Tujuannya seperti tadi saya bilang untuk mendapatkan daun yang kecil. Jika tidak disayat mawar itu akan beresiko mendapatkan daun kecil itu susah ya. Lebih lama prosesnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Lakukan saja dengan hati-hati ya, karena kemarin ada yang chat saya, beli kenapa saya lakukan sayat mawar dia terpotel atau patah. Nah, jadi mungkin teman-teman kurang berhati-hati ya, jadi memang harus berhati-hati dalam prosesnya. Nah, seperti ini. Jadi berikan saja sentuhan sedikit pada tapisnya ya, nanti dia akan mekar. Nah, jadi kita belah lagi yang melapisi kelopaknya itu. Seperti ini. Nah, jadi jangan dipaksa ya. Jadi jika sudah seperti ini, cukupkan saja sampai bisa disayat lagi. Nah, ini kita lakukan satu contoh dulu. Oke. Jadi setelah sayat mawar, dia akan menjadi seperti ini. Setelah sayat mawar kurang lebih 1 mingguan, nah kita tarik dia lagi agar pertumbuhannya menjadi lebih kecil. Nah, tentunya setelah sayat mawar ini dia akan tumbuh tapis bagian sininya teman-teman. Tumbuh tapis, mungkin kita perlu zoom ini sedikit. Nah, terlihat tapisnya. Jadi ini harus disayat. Lalu kita tarik saja seperti ini agar tapisnya ini hilang. Nah, jadi dia tidak akan terlalu tinggi. Oke, saya akan perlihatkan contoh yang lain juga setelah sayat mawar.
Nah, ini dia teman-teman. Jadi lakukan proses penarikan pada sisa dari set mawar itu. Jadi teman-teman bisa menariknya sampai dia di bawah ya. Nah, di bawah sampai tidak bisa ditarik lagi. Nah, oke, setelah seperti ini, teman-teman juga akan melihat tapisnya. Tapisnya ini kita sayat lagi. Pokoknya inti dari pembuatan bonsai kelapa adalah proses penyayatan. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, inilah harus hati-hati di sininya. Nah, jika teman-teman sudah lakukan proses sayat mawar, tapi tidak dilakukan proses penyayatan tapis seperti ini, itu hasilnya akan ya sama saja ya, sama aja bohong teman-teman. Jadi harus tetap disayat dan diperhatikan tentunya. Nah, dia akan kembang nanti dan akan tumbuh tunas baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya sudah ada sebenarnya. Sudah kecil ya. Lalu bagaimana setelah sayat mawar masih tetap besar? Nah, ada juga seperti itu. Nah, itu juga tergantung dari bibitnya ya. Namun untuk jenis bibit yang gading kuning biasanya dia mau mengecil sesuai dengan arahan sayat mawar itu. Nah, ini contohnya. Sudah sayat mawar namun masih panjang. Nah, jadi ini memang untuk jenis yang hijau kita agak mengalami kesulitan saat proses sayat mawar. Terkadang yang hijau sudah ada sayat mawar, dia tetap tinggi daunnya teman-teman. Nah, jadi kebanyakan teman-teman saya melakukan proses penebasan untuk jenis yang hijau. Namun untuk ini kita tetap akan lakukan prosesnya sayat mawar ya. Jadi tidak setinggi tanpa disayat mawar jadinya intinya. Nah, ini kita sayat lagi. Nah, jadi ini sudah terlalu panjang teman-teman. Karena jarang dilihat dia terlalu panjang. Nah, sayat. Sayat lagi. Kalau ini dibiarkan lagi, ini akan tinggi dia. Nah, jadi kita bisa lihat tunas barunya. Ini dia. Tunas baru yang sudah tumbuh, dia akan tidak memanjang seperti ini lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Pemahaman tentang sayat mawar. Namun contohnya ini juga, ini dia. Nah, jika kita telat sayat mawar, dia akan tinggi juga. Tapi tidak apa-apa ya, untuk ukuran segini masih kita bisa toleransi. Nanti kita buang saja untuk daun paling bawahnya, sehingga kita tidak mengikuti arahan daun paling bawah ya. Jadi kita memprogram baru dari daun-daun yang masih muda. Seperti ini. Jadi ada yang sering juga bertanya, beli berapa kali dilakukan sayat mawar? Jadi untuk sayat mawar itu dilakukan hanya 1 kali ya, di awal saja teman-teman.
di awal saja dan diikuti dengan proses penyayatan tapis saja. Kadang saya hanya membelah jadi 2 saja jika tunasnya terlalu kecil seperti ini ya. Nah, kita belah 2 aja, nanti kita lanjutkan prosesnya seperti itu. Nah, ini dia. Pokoknya teman-teman bisa berkreasi sendiri, mencoba cara-cara baru untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti ini. Pokoknya dibelah-belah. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini ya. Dan saya bisa tetap berkarya, karena tanpa teman-teman saya tidak akan bisa sampai sekarang ya, bisa berbagi dengan penuh semangat. Nah, gini dia. Oke. Jadi kita deretkan lagi. Nah, oke, untuk air. Nah, jadi kurang lebih ini sudah ada 1 bulanan. Saya tidak ada mengganti airnya, teman-teman. Nah, dia akan biasanya berubah warna menjadi agak kekuning-kuningan atau kemerah-merahan juga ada. Nah, seperti ini, kemerah-merahan. Jadi selama airnya tidak isi jentik dan selama airnya tidak bau, itu tidak apa-apa, tidak diganti, teman-teman. Namun teman-teman perlu perhatikan juga airnya akan berkurang. Ini contohnya, ya akan berkurang. Sebelumnya kan sampai di sini ya, nah, dia berkurang dia karena terserap oleh akarnya. Begitu juga teman-teman harus menambahkan kain. Nah, seperti ini. Fungsinya kain ini agar akar di bagian bonggol itu tetap mendapatkan air dan nutrisi ya, yang disebut dengan daya kapilaritas atau meresapnya air dari bawah. Kalau ini kan enggak saya isi kain ya, belum sempat karena terlalu banyak. Jadi akar-akar bagian atas ini kemungkinan kering itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu proses awal dari membuat bonsai kelapa media air ya. Jadi kurang lebih 3-6 bulan di media air baru kita akan pindahkan ke media padat. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula, salam kreativitas tanpa batas. Terima kasih.